Urban agriculture, also known as urban farming, is the practice of crop, livestock, poultry, or fish cultivation in urban and suburban environments. Commonly, urban environments do not have primary agricultural activities as they serve as a place of urban settlements, centralization, as well as distribution of government services, social services, and economic activities. Urban farming is considered a counterweight to urban development, which is mainly dominated by physical development without considering ecological equity, thus resulting in environmental degradation. Urban farming was initially practiced in response to urban environmental degradation, as well as the issue of global warming. Urban farming is believed to contribute to food supply availability and providing green open spaces in urban environments. Nowadays, urban farming takes many forms, including a community garden, backyard garden, roof garden, balcony garden, and the list goes on. Can this concept of sustainable agriculture be really implemented in urban household settings? Saudi is an owner of an urban garden who has successfully turned his confined yard into a living food supplier. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tempat tinggal kami, dan di belakang saya adalah tempat beraktivitas untuk kegiatan yang saya sebut sebagai lab pekarangan, untuk kegiatan produksi ikan dan sayuran. What kind of urban farm has he turned his yard into? Pertanian yang saya buat di pekarangan gitu ya, yang saya sebut dengan lab pekarangan tadi, atau saya lebih sering menyebutnya mina sayur. Jadi kegiatan terpadu antara budidaya ikan dan kegiatan memelihara sayuran gitu ya. Urban agriculture can convert urban waste into resources, put vacant and unused spaces into productive use, and conserve natural resources while improving the environment for urban living. It is an effort to implement sustainable urban development. It is indeed a way to help enhance the urban living environment as well as creating food security. How does he convert the waste into a resource? Jadi budidaya ikan yang saya coba lakukan adalah dengan memelihara ikan di dalam kolam terpal gitu, yang nanti di kolam terpal itu tentu saja nanti karena budidaya ikan akan menghasilkan limbah yang akan menumpuk di bawah. Kemudian limbah itu akan saya angkat gitu dengan pompa untuk menjadi bahan nutrisi bagi tanaman vertikultur ataupun tanaman pot vertikal gitu. Kira-kira ide sederhananya seperti itu, menghubungkan budidaya ikan dengan budidaya tanaman. The practice of urban farming has the potential to improve people's livelihood in urban areas from social, economic, and environmental perspectives. Urban farming helps urban residents reconnect to agriculture by growing their own food. Therefore, a fresh and healthier organic food is attainable in households. Through the practice of urban farming, land use can be optimized by cultivating crops and/or combining them with animals in limited space with a selection of plants with economic value to help secure food supply and the growing demand. Urban farming also opens the possibility to create a source of side income and open new job opportunities. What are the benefits that can be harvested from urban farms? Berbudidaya di pekarangan, di lahan sempit gitu ya, ini hanya satu model saja gitu yang bisa digunakan, yang bisa dibuat gitu. Saya kira ada banyak, mungkin mengenal hidroponik gitu ya, yang baru-baru ini sangat rame, tune in gitu ya, adalah budi gamber gitu ya, budidaya ikan dalam ember. Ikannya di dalam ember, di atasnya dikasih tanaman, dan itu kita sudah lakukan. Saya kira sudah banyak dilakukan baik oleh masyarakat umum gitu ya, bahkan termasuk kelompok-kelompok difabel misalnya sudah bisa mengerjakan kegiatan berbudidaya ikan di lahan sempit ya, yang dipadukan dengan kegiatan memelihara sayuran gitu ya. Sehingga harapannya gitu ya, kalau kita melakukan kegiatan itu, produksi ikan dapat proteinnya, produksi sayuran dapat vitamin dan seratnya gitu ya. Jadi
lumayan lah gitu ya untuk aktivitas dan kegiatan yang produktif di pekarangan. However, urban agriculture will not be able to replace or compensate rural agriculture and its substantial role in urban poverty, and food security reduction should not be overemphasized, as its share in income and overall agricultural production is often limited. What are the challenges in putting this urban agriculture concept into practice? Tantangannya ya, pertanian kota itu dikerjakan oleh orang yang bisa dikatakan ya sambilan gitu ya, bekerja di entah tempat kerja masing-masing gitu. Kadang-kadang waktu memeliharanya kadang-kadang terabaikan. Kadang-kadang tiba-tiba lupa siram gitu. Itu menjadi satu tantangan gitu ya. Mungkin perlu dipadukan dengan sedikit ada input teknologinya gitu. Mungkin ada sensor untuk air gitu, diangkat jam berapa gitu. Itu sekarang sebenarnya tersedia, tinggal kita mau menggunakan dan mengembangkannya. Nah, ketika misalnya kita menggunakan listrik gitu ya, untuk menggerakkan pompa maupun menggerakkan aerator, berarti itu akan menambah biaya di listrik gitu ya, di rumah gitu ya. Mungkin akan terkompensasi gitu ya kalau orang yang bekerja sibuk gitu ya, di rumah ada hal yang lain, jadi terkompensasi, biaya itu terkompensasi oleh kesenangan tadi gitu. Itu mungkin kompensasinya gitu ya, yang diakibatkan oleh ada tambahan input biaya. Ya, itu yang satu. Yang kedua gitu, kadang-kadang listrik mati itu menjadi isu juga yang penting itu. Kalau listrik mati berarti aerator mati, ikan bisa menggap-menggap. Apalagi kalau kita melihara ikan yang membutuhkan oksigen yang cukup memadai. Misalnya saya melihara nila ataupun bawal gitu, kadang-kadang ikannya segera ngambang ke atas gitu ya. Itu menjadi satu tantangan kalau pas listrik mati. Nah, solusinya sih sebenarnya gampang gitu ya. Airnya dikurangi, dibuang, baru diisi air baru gitu. Itu mungkin bisa menjadi solusi yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya. What can we get from farming activities besides the products themselves? Ya, saya kira aktivitas berkebun di pekarangan atau bertani di pekarangan, entah itu satu-satu gitu, melihara tanaman gitu, atau melihara ikan saja, itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya. Bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya gitu ya. Tidak perlu memikirkan harus punya lahan yang luas, tapi dengan lahan yang sempit, bahkan di kos-kosan itu bisa dibuat tempat untuk melakukan aktivitas yang saya kira sangat produktif gitu ya. Kalau punya lahan yang cukup gitu, sedikit lahan gitu, bisa melihara ikan yang tadi saya sampaikan, dipadukan dengan melihara tanaman, yang itu akan menjadi semacam energi untuk bergerak gitu. Tiap hari kita harus bergerak, kita harus melihat, memelihara, itu sudah hal yang bisa membangkitkan semangat kita untuk terus bergerak, beraktivitas, karena kalau kita mau maju ke depan tentu harus bergerak, melangkah. Nah, mulailah dari sekarang saya. Sometimes urban living can be stressful. Taking care of plants, developing aquaculture, and harvesting them can be a relaxing activity that helps to reduce stress. Moreover, a sense of pride may come from serving nutritious meals directly from the nature that we groom.